di dalam negeri ya, kalau saya contohkan, ada di contohnya perusahaan kelapa sawit yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Sumatera. Nah, mereka harus bekerja sama terutama pada penduduk asli lokal wilayah tersebut, atau dalam arti suku daerah tersebut, atau indigenous people daerah tersebut. Nah, kalau mereka tidak bekerja sama dengan ketua sukunya, hanya bekerja sama dengan pemerintah formalnya saja, dalam artian pemerintah kotanya, pemerintah kabupatennya atau kecamatan, sampai pemerintah aparat desanya, tanpa memperhatikan kelompok yang itu, kelompok lokal, komunitas lingkungan tersebut. Nah, tentunya di sini ada suatu konflik yang terjadi, seperti dibakar kebun kelapa sawitnya. Ya, Mbak Sulastri, harus kita perhatikan apakah masyarakat sekitar menerima keberadaan perusahaan atau organisasi tersebut. Benar. Yang keempat yaitu jaringan transportasinya. Mohon maaf ya, ini slide-nya memang rada berbeda ya pada saat saya slideshow biasa sama yang di sini. Ini agak berbeda. Mohon maaf kalau ada yang tulisan yang tidak terlihat. Untuk jaringan transportasi yang nomor 4, untuk pertimbangan lokal, kebutuhan transportasi sangat penting sekali. Bagaimana nantinya dia harus memikirkan transportasi untuk penyediaan bahan bakunya, transportasi untuk karyawannya, semisal dari perusahaan itu juga memfasilitasi karyawan, dia dijemput untuk pulang perginya loh, ada itu juga perusahaan dari Taiwan yang di Jombang itu ada perusahaan makanan ternak sama pabrik MSG itu dari Taiwan juga. Jadi banyak, kalau di tempat kelahiran saya di Jombang itu banyak sekali memang investor dari Taiwan. Dan itu salah satunya, mereka memfasilitasi karyawannya dengan menjemput langsung dengan bus. Kalau di saya dulu pernah melihatnya ya di daerah saya. Nah, itu bagaimana jaringan transportasinya. Kemudian yang kelima, sikap dan kebijakan pemerintah daerahnya. Di sini pemerintah daerah memberikan respon positif tidak terhadap operasional perusahaan, dan manajemen perusahaan juga harus lebih teliti dalam mengkaji kebijakan daerahnya. Nah, tentunya tidak hanya kepalanya saja, dalam artian di sini bupatinya atau wali kotanya, tapi bagaimana jajaran pengurus di bawahnya. Bagaimana seorang perusahaan itu bisa merangkul semua elemen yang ada. Dan yang nantinya tentunya harus mempelajari secara detail bagaimana kebijakan daerah yang berlaku, apakah nanti memberikan dampak positif dan negatifnya itu seperti apa pada perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada regulasi lingkungan atau peraturan ya lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut. Dan perlu kita ketahui, kesadaran lingkungan masyarakat sekarang kan sudah mulai tinggi. Tentunya bagaimana perusahaan itu nantinya juga memikirkan sisa hasil produksinya atau limbahnya itu seperti apa pengolahannya. Itu yang harus dipikirkan, jangan asal dibuang saja, dibuang ke sungai. Itu kalau saya mencontohkan di wilayah saya ya, pabrik gula, itu sering kali mereka membuang limbahnya contohnya di sungai dekat itu. Tapi ternyata di balik itu semua ada suatu insentif yang diberikan. Ternyata mereka mau dibuang di sungai limbahnya, asal mereka diberi 2 kg 2 atau sampai 3 kg gula gitu tiap kepala rumah tangga. Ada lagi kalau seperti itu peraturan atau kerjasama yang terjadi antara pihak pabrik itu dengan lingkungan. Dan yang ketiga, setelah pertimbangan regional, pertimbangan lokal, yang terakhir yaitu pertimbangan tapak atau SEIT. Keputusan ini akan mempunyai output pemilihan lokasi yang lebih rinci, yaitu di jalan mana lokasi tersebut dipilih. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu pemenuhan persyaratan teknis, tersedianya area untuk ekspansi, daerah kawasan industri, dan harga tanah setempat. Nah, untuk pemenuhan persyaratan teknis, setiap perusahaan pasti memiliki persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk setiap alternatif lokasi yang akan dipilih. Contohnya di sini untuk perusahaan yang berfokus untuk menghasilkan produk minuman ringan atau dalam artian soda di sini, tentunya mereka harus milih daerah yang banyak ketersediaan airnya. Beda lagi dengan perusahaan tekstil.
Kemudian yang kedua yaitu tersedianya area untuk ekspansi. Nah, pada awalnya memang perusahaan memplanning dia harus memiliki kondisi area 8 hektar untuk kawasan tersebut. Nah, tentunya harus dipikir masa-masa 8 hektar itu nantinya memang pada saat akan dilakukan ekspansi akan tercukupi enggak untuk dilakukan ekspansi. Misalnya nanti untuk penambahan kawasan gudangnya atau penambahan kawasan proses produksinya, karena semakin banyak permintaan semakin banyak nanti yang harus diproduksi. Kemudian yang ketiga ada daerah kawasan industri. Nah, apabila suatu daerah, semisal di sini sudah ditetapkan ada yang kawasan daerah khusus industri tertentu, jadi tidak boleh industri itu dibangun di wilayah yang lain. Nah, tentunya ini adalah poin plus bagi perusahaan itu sendiri, karena memang sudah disediakan untuk kawasan tertentu, kawasan yang untuk kawasan bisnis. Beda lagi kalau memang belum disediakan. Nah, tentunya di sini ya tadi manajemen perusahaan harus bisa menggait seluruh elemen masyarakatnya, karena tentunya di sini nanti akan berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Karena beda dengan kawasan yang khusus bisnis, biasanya memang lumayan cukup jauh ya dengan radius kawasan penduduk. Seperti itu. Dan yang keempat ada harga tanah setempat. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat. Oh iya, Mbak Ari Widyawati, selamat malam. Nggak masalah, telat, monggo silakan bergabung. Ari, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai kemudahan yang diperoleh dengan harga tanah yang dibayarkan. Jangan nantinya asal beli tanah di wilayah tersebut nantinya jauh dari daerah untuk penyediaan bahan baku atau nanti jauh untuk transportasinya. Nah, tentunya benar-benar di sini harus diperhatikan harga tanah tempat itu seperti apa nantinya untuk memberikan dampak pada perusahaan itu sendiri. Nah, ini untuk pemilihan lokasi perusahaan non manufaktur. Mohon maaf, itu maksudnya non manufaktur atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bukan manufaktur ya di situ. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok fasilitas ke pelanggan. Di sini dapat diartikan perusahaan yang akan mendatangi ke pelanggan untuk melakukan operasi perusahaan. Contohnya di sini pemadam kebakaran, dia akan beroperasi pada saat di calling ada kebakaran yang melanda di suatu daerah, atau layanan keliling semisal sol sepatu dan sebagainya, atau pengisian korek api kalau di negara kita kan seperti itu ya, atau perbaikan instalasi listrik dan lain sebagainya yang biasanya bergerak keliling. Dan yang kedua, perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok ya tukang servis payung. Ya bener Mbak Saweni Sulastri. Ya, yang kedua yaitu perusahaan jasa yang tergabung dalam kelompok pelanggan ke fasilitas. Dalam artian di sini pelanggan itu sendiri yang akan mendatangi perusahaan untuk mendapatkan jasa yang diperlukan. Contoh di sini ada swalayan. Nah, konsumen akan mendatangi sebuah swalayan atau supermarket atau jasa laundry. Nah, di sini konsumen atau pelanggan yang akan mendatangi jasa laundry itu sendiri. Jasa perhotelan. Iya Mbak, benar. Kita mencari penginapan. Pak Sulastri. Nah, di sini ada penilaian kualitatif faktor lokasi. Nah, kita ketahui kan di sini untuk penilaian secara kualitatif itu sangat relatif sekali. Bagaimana? Semisal contoh untuk lokasi pasar sangat baik. Untuk lokasi A dan lokasi B-nya baik. Nah, sangat baik-baik itu kan sangat relatif sekali kan. Tiap orang kan belum bisa menentukan seperti apa itu sangat baik dan baik itu sendiri. Oleh karena itu kita harus mengkuantitatifkan. Nah, di sini kita gunakan skala Likert itu sendiri. Dari mulai yang sangat baik dengan angka 5, baik dengan angka 4, cukup dengan angka 3, kurang dengan angka 2, sangat kurang dengan angka 1. Nah, di sini ada penilaian kuantitatifnya seperti ini Mbak, hasilnya Mbak dan Mas. Bisa dilihat. Ini ada yang salah ya, ini harusnya kurang ini. Cukup, bukan sangat baik. Oh, Mbak Juwaria, monggo silakan join. Nggak masalah, telat. Belum telatin masih pembahasan modul 4. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ternyata
dari penilaian tersebut yang memberikan pengaruh terbesar pada perusahaan, yaitu terutama pada faktor penentuan lokasi sumber material dan tersedianya tenaga kerja. Sehingga di sini nantinya diberikan penilaian angka 4. Bobot 3. Sedangkan faktor komunitas lingkungan di sini diberi bobot 2 oleh suatu manajemen perusahaan itu sendiri. Sehingga didapatkan penilaian untuk lokasi A dengan total penilaian dari beberapa faktor lokasi yang mempengaruhi dari lokasi A dan B. Untuk lokasi A mendapatkan angka 42, sedangkan untuk lokasi B dia mendapatkan angka 52. Dan berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui untuk lokasi B ternyata lebih besar memberikan suatu benefit dari perusahaan itu daripada dia memilih lokasi A, seperti itu. Jadi kita dari kualitatif kita mengkuantitatifkan, ya. Selain itu juga ada pendekatan analisis biaya. Di sini perusahaan harus memperoleh data, semisal data biaya tetap per periode, kemudian ada biaya variabel per, ya Mbak, ada hitung-hitungan lagi nanti, jadi benar-benar diperhatikan. Tapi nanti saya beri lagi nanti untuk soal itu, soal apa, tugas, biar nanti lebih paham. Memang nggak cukup kalau kita hanya lewat by online saja, mending kita langsung nanti ngerjakan soalnya. Saya beri tugas, makanya nggak jauh-jauh dari apa yang telah kita pelajari. Hore. Ya, di sini ada pendekatan analisis biaya. Jadi harus mempunyai data biaya tetap per periode, biaya variabel per unit per periode, dan perkiraan kapasitas yang akan digunakan. Di sini saya mencontohkan ada sebuah perusahaan minuman ringan yang direncanakan akan beroperasi dengan kapasitas yang akan digunakan yaitu 10.000 maksud saya di sini sampai 30.000 unit. Oh ya, ini Mbak Lo ya, Mbak Lo apa Mas Lo ini? Mbak Lo ya. Oh Mbak, oh ya, Mbak Is, terima kasih. Ya. Nah, dapat dilihat di tabel seperti ini. Untuk data biaya tetap per periode sama biaya per unit untuk alternatif lokasi DD dan alternatif lokasi EE. Nah, mana yang lebih cocok untuk pemilihan lokasinya? Nah, di sini kita bisa hitung dari mana angka 40 juta dan 50 juta. Untuk angka 40 juta dari DD ini didapatkan dari penambahan biaya tetap per periode 20 juta ditambahkan 2000 biaya variabel per unit dikalikan kapasitas yang digunakan di sini yaitu 10.000. Berapa? 2000 kali 10.000, 20 juta. Jadi ditambahkan 20 juta, hasilnya 40 juta. Ya. Oke, jelas kan Mbak, Mas? Begitu juga dengan EE. Dari mana 50 juta? Yaitu biaya variabel per unit lokasi EE 1000 dikalikan kapasitas terpasang yang digunakan. Kapasitas yang digunakan yaitu 10.000. Jadi 10.000 dikalikan 1000, 10 juta ditambah 40 juta, hasilnya 50 juta. Begitu juga perhitungan yang di bawahnya ini sama. Gimana? Masih ada yang dibingungkan, Mbak? Dari perhitungan tersebut. Contoh 50 juta dari lokasi DD. Dari mana ini? Jadi 2000 biaya variabel per unit dikalikan kapasitas yang digunakan 15.000. Berapa? 30 juta ditambah 20 juta, hasilnya 50 juta. Mbak Uswatun. Ya. Jadi 50 juta ini dari mana? Dari biaya tetap per periode 20 juta ditambahkan dari perkalian 2000 dikalikan 15.000, kan hasilnya 30 juta Mbak, ditambahkan 20.000 ini kan 50 juta hasilnya. Gimana?